banyak sekali. Semongko. Kok bareng sih? Assalamualaikum, welcome to Mega Official. Jadi teman-teman, kemarin kan sesuai janji aku, setelah aku open Q&A di Instagram akan aku jawab di YouTube, dan sekarang aku mau bikin videonya. Jadi udah aku kumpulin beberapa pertanyaan dari kalian dan kita jawab satu-satu. Dan tugasnya dia di sini buat bantu aku jawab kalau ada yang kesusahan gitu ya. Oke? Iya. Ya aja deh, ngomongin kita aja. Kayak gak ikhlas banget ya. Iya, ikhlas. Oke, skuy. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kak, kapan ke Tangerang? Ini pertanyaan dari Yesa Setia 8. Kapan ke Tangerang? Aku belum sempat Karena dia sibuk dan masih di sana, masih PSBB juga ya. Jadi kita belum bisa ke sana. Sebenarnya sudah pengen banget sih main. Ya, berarti nanti kalau misalnya kita ada rencana ke Tangerang, insya Allah kan pasti kita update terus. Iya, vlog lah. Ya, oke. Ditunggu ya. Dari Mega 004. Mega 0044. Iya, sama kayak Kak Kesal. Mega nikahnya tahun berapa? Kita berarti tahun 2014 awal. Terus dari Susi Suryani 60. Assalamualaikum Kak, kakak dari kapan pakai cadar? Aku pakai cadar dari tahun 2015. Berarti 1 tahun setelah nikah, terus setelah aku melahirkan. Ya. Alhamdulillah. Doakan semoga selalu istiqomah. Amin. Enggak amin. Cewek kalau nggak pas sadar. Ya kan? Dari Yoga Official 38. Kak main ke Bojonegoro, Jawa Timur Kak. Insya Allah. Insyaallah. Terus dari Afni 11. Gak ikut demo Kak. BTW kita di kampung ya, jadi di sini tuh gak ada demo. Kalau ada mungkin kita udah ikut. Enggak sih. Enggak ya? Ya, kita doakan saja yang terbaik Iya, untuk buat semuanya. semuanya. Buat pemerintahnya, buat masyarakatnya. Terkhusus untuk Indonesia. Ya. Lalu dari Cisuci underscore. Cinci. Assalamualaikum Kak, mau tanya, ada yang ngajakin ta'aruf tapi dalam jangka waktu lama pendekatannya. Ya, enggak boleh dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi lebih baik tuh Cut. A few moments later. dari Cisuci underscore. Assalamualaikum Kak, mau tanya, ada yang ngajakin ta'aruf tapi dalam jangka waktu yang panjang pendekatannya. Kalau ta'aruf lebih baik dipercepat ya, karena takut terjadi fitnah. Biasanya kalau teman-teman kita ta'aruf 1 bulan nikah. Iya, langsung. Berarti kan ta'aruf, terus kalau misalnya ACC langsung Sih. setelah itu langsung merencanakan pernikahan, langsung nikah gitu. Cuman pakai prosedur namanya Syar'i. prosedur yang syar'i ya teman-teman. Kalau mau pakai istilah apa namanya? Ta'aruf. Kalau mau pakai istilah ta'aruf ya lanjut pakai prosedur yang syar'i gitu ya. Ntar kalian udah ngomongnya ta'aruf tapi masih malah setelah ta'aruf jalan bareng, maksudnya keluar Iya, bareng itu kan. main bareng. Iya, itu kan nggak sesuai ya teman-teman, nggak sesuai dengan itu ya pembawaannya lah. Kan ngomongnya ta'aruf ya, kalau pacaran jelas ya. Orang pacaran ya pacaran, kalau ta'aruf ya ta'aruf gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di via WhatsApp, misalnya via WhatsApp itu emang harus seperlunya aja ya, nggak Ada batasan ada lah. batasannya, nggak boleh mentang-mentang udah ta'aruf udah mau nikah lalu bermudah-mudahan dalam Telepon-teleponan itu nggak boleh. berhubungan di ini apa Komunikasinya lanjut kok. Komunikasinya. Di sosmed nggak boleh juga. iya, jadi gitu ya teman-teman. Dari tika.idr. Kak, kalau berantem siapa dulu yang suka ngalah? .idr rupiah gitu. Aku tuh gimana ya, gitulah pokoknya. Misalnya aku marah sama dia gitu ya, terus dia yang salah nih, aku marah sama dia, aku diem,
nanti dianya ikut diem. Kalau aku kan gimana ya, orangnya tuh gak suka lama-lama didiemin gitu, jadi kayak tuh ih gak asik. Jadi ujung-ujungnya aku yang minta maaf duluan, padahal dia yang salah. Dia tuh orangnya gak mau minta maaf. Jangan dicontoh ya, ini contoh yang tidak baik. Kalau aku tuh orangnya mudah minta maaf dan mudah memaafkan juga gitu. Dari Fahri 687_KZ, gimana rasanya pertama kali dapat AdSense? Gimana? Ya alhamdulillah, perjuangan. Maksudnya gini ya teman-teman, kita kan jadi konten kreator kan dari video yang burik banget gitu ya, dari alang kadarnya pakai HP doang, HP. terus belum ada lighting sama sekali karena kita belum tahu cara setup lighting, kita belum tahu lighting, terus beli modal untuk lighting kan mahal juga ya teman-teman. Yang bermula dari itu kita pelan-pelan, kita pas itu kan kita berusaha ini ya, berusaha ngupload terus gitu ya, sebisa mungkin saya nyempetin waktu buat upload terus, kita ngupload terus. Alhamdulillah dari perjuangan itu sekitar 7 bulan kita ya. Iya. Alhamdulillah 7 bulan kita monetize ya, berkat gunung dari kalian juga. Mungkin buat teman-teman di sini yang nonton, yang lagi mulai nih ya, baru mau jadi konten kreator di YouTube, ya saran saya sih sering upload aja deh. Terus jangan takut memulai meskipun kalian masih pakai HP. Kita juga awalnya pakai HP. Apa adanya banget ya, kita nge-vlog. Kita nge-vlog jalan ke Jogja, kita masih pakai HP loh, terus pakai tongsis, belum pakai tripod, belum pakai gimbal. Terus pas itu HP-nya juga jatuh, retak. Iya. Banyak insiden lah gitu. Ya intinya dibalik apa kita sekarang itu, dulunya tuh banyak sekali perjuangan yang udah pernah kita lewatin, dari baik buruknya ibaratnya kan pasti ada lah gitu. Semangat, yang penting semangat. Iya. Terus dari ilah.fadilah20_, Kak pakai scrub apa sama masker scrub sama masker wajahnya apa? Jadi ini enggak endorse ya. Aku pakai scrubnya dari Wardah. Ini tuh ya buat ngangkat sel kulit mati aja sih sebenarnya. Terus pakainya enggak tiap hari, cuman 2-3 kali dalam seminggu. Jadi enggak tiap hari ya, karena ini kan buat ini sih, apa sih namanya? Apa? Tahu juga. Buat ngilangin sel kulit mati gitu. Namanya exfoliator, kalian bisa beli di Alfamart. Iyalah dimanapun. Terus maskernya aku sih apa aja sih, karena kalau misalnya nggak ada masker kemasan gitu, aku bikin sendiri, kayak misalnya pakai tepung beras misalnya ya, cobain aja, yang penting kalian. Brand itu apa? Iya. Itu bagus loh. Oh, emang ya? Ya pokoknya kalian cari aja referensi tapi yang aman buat kulit kalian dan sesuai dengan jenis kulit. Jadi tuh kalian jangan memacu pada kakak ini pakai skincare ini, aku mau ikutan gitu. Tapi jangan kayak gitu, soalnya kan skincare itu sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Cocok-cocokan apa? Jadi cocok-cocokan. Ini kurang dekat dilihat. Misal masalah kulit kalian itu kusam, ya kalian carilah yang buat ngatasin kulit kusam. Kayak mengandung niacinamide itu bagus buat mencerahkan. Terus misalnya kalian ada jerawat, kalian fokus ke yang buat ngilangin jerawat gitu. Jadi nggak sama rata kan, kadang kandungan skincare kan banyak, jadi kan ada yang nggak cocok di kulit kita, ada yang cocok gitu teman-teman. Dari Yoga Official 38, dia tanya lagi. Iya, jawab aja. PM Kak Instagram saya Mani Biro. Insya Allah nanti. Yaudah silahkan follow Yoga Official 38. Silahkan, Dan belum nanti saya nusul. Dan follow Instagram kita juga di @megapanca dan @pancaadi.s. Terus dari Irfan Sabian. Oh ini personil Sabian Bang. Iya, mungkin. Assalamualaikum Kak Mega, salam kenal ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Terus dari Fatimah_Timah. Aku mau jangan diketawain. Ya, anak fisika soalnya. Aku mau nikah muda tapi tetanggaku ngiranya yang enggak gimana tuh. Ngira yang enggak gimana maksudnya? Innama a'malu binniyat gitu ya. Semua tergantung niat. Ya tangganya kan ya enggak apa-apa. Lagian kan omongan manusia nggak usah didengerin lah. Mereka kan ya namanya juga manusia. Yang gitu kan. tahu perkara kita nikah muda apa enggak kan kita sendiri dan Allah. Tuhan. Nah terus kita bicarakan kepada keluarga. Kalau keluarga berarti ibu bapaknya
Mbak ini setuju, boleh-boleh saja ya. Pas maksudnya nikah muda ada prosedur ya teman-teman ya, nggak asal nikah muda kalian mau nikah terus kalian nikah, nggak gitu cuman ada ini ya usia tertentu yang kalian itu di situ harus menaati ya teman-teman, jangan kalian langgar karena itu bukan anjuran, itu peraturan dari pemerintah. Karena kan kita orang Indonesia harus menaati peraturan di Indonesia. Iya, gitulah ya. Yang penting apa? Ya maksudnya kalau sekarang usia cewek berapa sih kalau nikah? 19 tahun. Kalau nanti udah 19 tahun mau nikah ya labas kan, boleh juga kan di negara kita. Kalau di agama sih bebas aja. Ini buat cowoknya juga usianya harus sesuai lah. Itu kan pasti punya alasan sendiri gitu ya buat nikahnya. Terus yang penting juga harus ada siap mental dan fisik, apalagi sebagai wanita kalian nanti akan mengandung gitu ya, terus melahirkan seorang anak, merawat anak. Jadi kita tuh harus punya fisik dan mental yang udah bener-bener siap gitu, karena ya tanggung jawab kita nggak cuma sebentar, nggak cuma 9 bulan gitu pas mengandung terus melahirkan habis itu udah gitu kan, enggak kan. Tanggung jawab kita itu selamanya sampai anak itu gede, anak itu bisa mandiri sampai besar gitu, sampai kita tua ya gitu. Jadinya kita harus benar-benar siap fisik dan mental, itu yang paling penting sih. Kalau masalah finansial insya Allah rezeki minallah, rezeki sudah ada yang mengatur, jadi ya insya Allah pasti ada, apalagi menikah itu kan ibadah ya. Jadi kadang gini teman-teman, kebanyakan orang yang saya dengar, ini pengalaman saya pribadi ya, saya cuma curhat aja maksudnya, ini maksudnya bukan apa ya, bukan sebuah alasan gitu ya, ini hanya cerita saya saja. Ini beberapa orang itu ada yang ngomong saya, ngapain nih kamu harusnya tuh kerja dulu. Kalau orang nikah berarti otomatis udah kerja dong, iya kan. Terus sukses dulu, maksudnya sukses takaran mereka tuh kadang rumah, mobil gitu ya. Iya. Rumah sama mobil itu takaran suksesnya mereka. Nah, padahal saya sendiri dulu pas nikah emang benar-benar nggak punya apa-apa gitu ya, nggak punya apa-apa, ekonomi yang naik sambil kita rumah tangga baik-baik aja. Kita berjuang nol, gitu. Saya berjuang dari nol, kita berjuang dari nol. Ya bareng-bareng sampai ke tahap ini. Teman-teman saya juga ada yang dia karena punya perspektif kayak gitu ya, nikah tuh harus sukses dulu ya. Qadarullah dia nikah umur 32 tahun dan ya dia nggak bisa nata ekonomi yang dia dulu pingin gitu ya. Ujung-ujungnya dia nikah umur 32 tahun, dia dengan ekonomi yang dia belum punya rumah dan belum punya mobil juga gitu. Ya sih itu kan lain orang ya, ini teman saya, maksudnya teman saya juga. Dan kalau kondisi saya dulu pas nikah emang benar-benar nggak punya apa-apa, cuman kerja aja gitu, pekerja maksudnya. Kalau sekarang alhamdulillah udah usaha sendiri. Nah dulu posisinya pekerja malah. Ya cuman lebih baik kalau kalian bisa ya secara finansial, lebih buat cowok-cowok ya, secara finansial mending kalau bisa ditata dulu ya, secara ilmu agama pengetahuan ya ditata dulu. Kalau itu udah bagus ya kan, ini insya Allah buat melanjutkan ke bidang pernikahan ya, ngatur keluarga itu insya Allah lebih ini ya, lebih bagus lah, lebih tertata gitu, tertata daripada memulai dari gini. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa sih, bebas sih. Ini kan curhat aja ya, nggak saran nanti error lagi bahas. udah sabar. Lalu dari Siti Nadia 03_, waktu yang tepat untuk sholat istikharah kapan ya? Dan jawaban dari sholat istikharah apakah lewat mimpi? Jadi waktu yang tepat untuk sholat istikharah adalah selepas sholat isya hingga menjelang sholat subuh. Jadi sepertiga malam gitu. Misalnya kalian takut nanti nggak bangun, bisa kalian selepas sholat isya sholat istikharah. Nggak bangun mati dong. Maksudnya kan udah tidur di jam itu dari di jam sepertiga malam gitu kalian nggak bangun. Terus sholat istikharah itu tidak bisa dipatok, apa sih? Maksudnya jawabannya itu tidak bisa dipatok dari lewat mimpi. Soalnya kan jadi mimpi itu ada 3 macam. Dari bisikan hati, terus ditakuti oleh syaitan, dan lupa aku, dan kabar gembira dari Allah. Jadi mimpi itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa semalam aku mimpi ini, berarti jawaban dari sholat istikharah tuh ini gitu. Biasanya itu kalau sholat istikharah tuh jawabannya tuh ada isyarat yang kayaknya tuh nggak apa ya, kita nggak terduga gitu. Misalnya ada kayak isyarat, ada simbol bahwa ternyata kayaknya ini deh
jawaban dari salat istikharah aku semalam gitu. Ya, Wallahu a'lam. Jadi misalnya kalian masih ragu, kalian bisa ulangi 2-3 kali sampai kalian benar-benar yakin bahwa itu adalah jawaban dari doa kalian, dari salat istikharah kalian. Dan Begitu. salat istikharah itu tergantung keimanan dari pelaku ya. Iya. Terus kalian juga tidak boleh gini, apa ya? Maksudnya kalian udah salat istikharah tapi kalian tuh udah masih bersikeras bahwa kayaknya ini aja deh gitu. Jadi sama aja bohong dong kalian Kalau kayak nggak gitu, ini. ya nggak usah salat istikharah. Nah, iya, berarti kan kalian benar-benar udah ini. Jadi nantikan jawabannya setelah kalian sholat gitu. Nanti kan jawabannya saat lagi. Nah, jadi gitu ya. Kalian mudah nggak sih? Aku ngomong. Dari Arvinta _ Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Dulu waktu menikah acaranya kayak gimana? Jadi kita acaranya setelah lamaran, terus abis itu kita menyiapkan, aku sih kita juga ya, kita menyiapkan, iya kita menyiapkan ini apa buat acara pernikahan. Kalau yang laki-laki kan menyiapkan buat ini bawaan buat calon istrinya gitu, hadiah buat calon istrinya. Terus kalau dari pihak istri kan biasanya ada yang datang keluarga, tapi kalau aku nggak bikin acara resepsi kayak misalnya buat dekor atau itu enggak ya, cuma sederhana aja. Terus setelah itu pas hari akadnya ya udah kita ke KUA, kita akad terus pulang ke rumah. Lalu pulang ke rumah kita ngadain kayak apa sih, walimahan. Jadi kita ngundang orang sekampung ke rumah buat makan, terus kita bagi-bagi apa ya, makanan, bagi-bagi makanan. Habis itu udah simple gitu aja. Paling yang datang kayak keluarga gitu kan, pada datang, pada inilah bersilaturahmi gitu. Kalau kita sendiri sih yang penting keabsahannya lah. Iya, yang penting udah akad ya udah Ya, gitu. sih biasanya orang kalau lagi seneng banget tuh pinginnya hura-hura apa. Ya silakan ya yang punya uang. Kalau kita kondisi itu kita nggak punya uang buat hura-huranya 10, 20, 30 juta kalau buat acara gitu doang, sayang kan? Iya, kalau kita mending buat modal. Soalnya jangka waktunya kan lebih panjang gitu. Itu kan kalau kita yang lain ya terserah dong, kalau punya uang ya. Semua orang kan dia punya persepsinya masing-masing. Punya cara hidupnya masing-masing. Iya. Kalau kita tuh orangnya simple sih, nggak neko-neko, nggak ribet. Jadi yaudah gitu aja. Ya, udah jawab kan. Lanjut. Dari ZKITL.Zulfa. Beda. Kak Mega pakai skincare apa? Air wudhu. Aku cuma pakai air wudhu aja. Enggak ding. Jadi aku lagi pakai itu. Jadi teman-teman aku lagi pakai skincare dari Muslimah Beauty Care. Kemarin kan udah aku share videonya kan tentang aku dapet giveaway dari Melania Skincare Halal Official. Terima kasih Melania Skincare Halal Official. Terima kasih. Jadi aku lagi pakai rangkaian skincare itu. Kayak gitu? Nggak boleh HP? Kan tergantung jenis kulit sayang. Kalau kamu pakainya acne karena dia jerawatan guys. Oh, jerawat nak. Ya Itu. lanjut nak. Lanjut. Kalau sabun muka aku pakai yang beli yang murah aja lah Ih, kameranya panas tuh. di Alfamart. Yaudah lanjut ya. Terus Silikon. ya gitu aja, yang penting rajin. Kalau misalnya malam sebelum tidur kalian double cleansing pakai pembersih wajah dulu, habis itu baru cuci muka. Karena kan nggak tahu ya, maksudnya kotoran yang masuk ke pori-pori kita itu apa gitu. Itu tipsnya yang biar nggak komedoan. Terus lanjut ya. Dari Syifa Aulia Khairunisa. Kenapa sih banyak amat? Bentar nih lagi. Kakak Syifa mau tanya, gimana nih tips dan trik istiqomah dalam berhijrah jazakillah sebelumnya? Tipsnya adalah 1. Meluruskan niat dari dalam hati hanya karena Allah. Lalu bersahabat dengan orang-orang yang solihah, Ya kan dia cewek. solih dan solihah. Bersihkan hati, jiwa dan raga. Terus rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Terus kalian jangan lupa berdoa, memohon keistiqomahan dan keikhlasan untuk diri kita. Dan kita yang paling penting adalah kita meningkatkan ibadah kita sedikit demi sedikit. Karena itu yang paling penting sih ya, dari proses berhijrah kita, bukan hanya dari hijrah pakaian tapi hijrah hati juga. Kita harus
akhlaknya baik, terus kualitas ibadahnya baik gitu. Jadi hijrah kita sempurna dan insya Allah kita akan istiqomah. Dan satu lagi, Apa? cuek. Iya, Kadang- jangan dengarkan apa kata orang. Iya, kadang godaan orang berusaha beriman itu banyak. Iya, banyak sekali. Semua Semongko. Kok bareng sih? Dari orll.ai Istiqomah. Nikah umur berapa dan karena apa? Tadi udah Udah ya, pokoknya ada di video kita sebelumnya, kalian silahkan nonton. banyak. Tadi udah dijawab juga Iya. nomor berapanya. Dan kita nikah karena apa ya? Karena kita udah siap nikah. Gitu. Karena gue yang lamar, gue datang. Iya, karena Udah. kalian udah ada jodohnya. Udah, lanjut. Terus dari Rena, nikah umur berapa? Tadi dijawab juga ya. Jawab ya, Mbak I. Terus ini pertanyaan paling absurd dari segala pertanyaan yang tadi kita udah jawab. Dari pancaadi.s. Lo kok aku itu? Nah, kamu ngapain nanya? Iseng aja. Pengen nambah anak nggak kak? Pengen nambah anak nggak kak? Pengen. Soalnya kita belum punya anak cewek. Jadi kita pengen punya anak cewek. Dan katanya banyak anak tuh banyak rezeki ya. Jadi kita pengen banyak. Insya Allah doakan semoga sehat selalu. Amin. Amin. Udah. Udah kan terjawab? Tapi aku ntar dulu lah, masih sibuk sih. Iya, nanti aja kalau misalnya Ishak sama Hafiz sudah gede karena kasihan uminya. Udah tuh closing. Yaudah, terima kasih buat temen-temen yang udah kasih pertanyaan kita. Insya Allah kita akan sering-sering ngadain Q&A. Kalau kalian setuju, kalian bisa apa sih? Kalian bisa Dislike ya? enggak, aku bingung kan jadi ngomong apa. Kalau misalnya kita sering-sering bikin Q&A, kalian setuju nggak? Kalian silahkan komen di bawah. Terus insya Allah kita mau ngadain kayak season apa sih? Curhat gitu ya. Jadi nanti Silahkan curhat gitu ya. iya, jadi nanti kalian silahkan follow Instagram aku di @megapanca. Nanti aku akan sering-sering bikin Q&A dan kalian tanya aja di sana. Nanti aku akan upload di YouTube untuk jawabannya. Oke? Yaudah, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like. Dan kalau nggak suka jangan dislike. Silahkan tinggalkan komentar positif kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share dan share video ini ke teman-teman kalian. Udah, terima kasih buat teman-teman selalu dukung kita. Saya Mega Dulsa undur diri. Saya Panca Adi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.